Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam 'ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Yang salah satunya nikmat itu adalah nikmat Jawa. Ingkang sak menika kita rasakan sesarengan menika menawi kita tingali Jawa niki kaya dene udan wonten ing sasi ketiga. Nggih janjenipun ketiga tapi ya tasih wonten sisa-sisa udan, tasih wonten turah-turahan udan. Dan menika insyaallah dados napa salah satu tanda dari keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang tentunya satu hal yang perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita, satu hal yang patut untuk kita yakini bersama, bahwasanya semua yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, salah satunya adalah hujan, itu merupakan nikmat yang begitu luar biasanya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika turun hujan adalah kita membaca doa singkat, yang itu tentunya menjadi sebuah pengharapan dan juga menjadi sebuah persaksian kepada kita bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua yang Allah berikan itu tidak lain dan tidak bukan, itu merupakan kenikmatan yang memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Maka doanya adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah memberikan hujan ini, menjadikan hujan ini sebagai hujan yang memberikan manfaat bagi kita semuanya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri bersama dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yang ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya hujan tidak akan mungkin diturunkan ke bumi ini. Tidak akan mungkin hujan ini akan turun tanpa kuasa dan juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun semua peristiwa yang kita jalani, semua nikmat yang kita dapatkan, semua kebahagiaan, semua hal yang kita dapatkan di dunia ini, maka tidak lain itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut untuk kita syukuri, karena salah satu ciri dan salah satu bentuk keberiman kita adalah ketika kita mampu mensyukuri setiap apa yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tentu tidak lupa juga untuk kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan terus untuk kita ikuti sunnah-sunnah beliau, yang akan terus untuk kita ikuti semua petunjuk
dan juga kita laksanakan semua, baik itu perintahnya, begitu pula larangan-larangannya, untuk senantiasa kita taati bersama. Semua perintah kita laksanakan, semua larangan kita hindari, dan kita semuanya berharap semoga upaya kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau itu menjadi salah satu sebab dan juga menjadi salah satu hal yang akan menjadikan dan memperkenankan Rasulullah untuk memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah arsyadani wa arsyadakumullah. Kalau pada tahun yang lalu, berarti sampun tahun ini atau sih terakhir kita membahas terkait dengan hutang piutang, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan hutang piutang, maka pembahasan kali ini masih sama. Kita akan bahas terkait dengan fikih muamalah, terkait dengan fikih yang berbicara terkait dengan transaksi kita dengan sesama manusia. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya fikih menika luas sekali. Yang namanya fikih ini begitu luas pembahasannya. Sing jane fikih niku orang mau sekedar ngomong ke bab terkait dengan ibadah, bukan saja berbicara terkait hubungan kita dengan Allah, akan tetapi yang namanya fikih itu juga akan berbicara terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Melalui kita tingali warisan dari para ulama kita, ada berbagai kitab terkait dengan kitab fikih. Salah satunya adalah kitab fikih dari Imam Mawardi. Dalam kitab Hawi Al-Kabir, beliau mengarang kitab fikih itu jumlahnya ada 26 jilid. Satu jilid niku berupa muqaddimah dan daftar isi. Berarti pendahuluan, kalau daftar isi niku sak buku dhewe, sak jilid. Kemudian jilid yang 1 sampai jilid kelima itu berbicara terkait dengan fikih ibadah, berarti terkait dengan sholat, terkait dengan zakat, terkait dengan puasa, terkait dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kemudian 20 jilid yang lainnya itu justru berbicara terkait dengan panduan fikih, panduan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah muamalah kita. Hanya 5 jilid yang berbicara terkait dengan ibadah. Selainnya 20-nya itu adalah terkait dengan muamalah. Begitu pula kalau kita lihat kitab fikih yang kontemporer, kitab fikih dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah beliau juga mengarang kitab Al-Fiqh wa Adillatuh, fikih dan dalil-dalilnya itu jumlahnya ada 7. Satu jilid itu adalah pendahuluan, muqaddimah dan juga daftar isi. Kemudian satu jilid itu berbicara ibadah, dan 5 jilid yang lainnya berbicara terkait dengan muamalah. Maka kalau kita mau melihat pembahasan terkait dengan fikih, maka justru yang paling banyak, yang paling lengkap pembahasannya, yang paling rumit untuk kita pelajari itu justru adalah terkait dengan ibadah muamalah kita bersama. Bukan ibadah yang sifatnya ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya yang namanya ibadah muamalah kita, yang namanya fikih terkait dengan muamalah kita ini, tentunya ini akan menjadi bekal kita semuanya ketika nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya yang namanya sangu, sing jenengane sangu awak dhewe wonten ing donya menika, justru itu yang harus kita tekuni bersama dan harus kita benar-benar dapatkan secara penuh dan harus kita dapatkan sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita ketika nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sebuah hal yang salah ketika kemudian awak dhewe kok banding ke sik penting kuwi pelajari ibadah. Tapi nek sing jenenge muamalah ora penting. Niku lentu. Karena yang namanya fikih ibadah, begitu pula fikih muamalah, maka dua hal itu merupakan dua hal yang penting yang juga harus sama-sama untuk kita pelajari bersama. Karena sekali lagi dua-duanya adalah fikih dan dua-duanya akan menjadi panduan kita
ketika nanti kita akan menghadapi kehidupan kita di dunia yang tentunya akan menjadi bekal kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada beberapa pertemuan nanti kita akan membahas terkait dengan fikih al-buyu atau fikih jual beli. Menawi wonten ing taun kepengker kita membahas terkait dengan hutang piutang, maka sekarang kita akan berbicara terkait dengan hukum jual beli. Para ulama menjadikan pembahasan jual beli ini menjadi pembahasan yang pertama dibahas dalam bab fikih muamalah. Menawi kita lihat tingkatan fikih ini kan paling tidak ada 4 para ulama. Sebagian ulama menyebut ada 4. Yang pertama fikih ibadah, ini kok yang paling awal karena memang itu ada hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah fikih muamalah, berarti ini kita berbicara terkait dengan transaksi kita dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah fikih jinayah, itu adalah fikih terkait dengan hukum pidana. Kemudian yang keempat adalah fikih ahwal syahsiyah, ini adalah hukum keluarga. Maka menawi kita tingali wonten ing terutama tentang gen kula nggih tentang bos teng yayan teng UIN menika nek sing jenengane fakultas syariah niku biasanya wonten hukum ekonomi syariah, wonten hukum pidana niku hukum jinayah, wonten hukum keluarga menika dalam fikih disebut sebagai ahwal syahsiyah. Maka 4 hukum itu, 4 fikih itu yang biasanya dibahas oleh para ulama ketika mereka membahas terkait dengan hukum fikih dalam agama kita. Maka ketika para ulama membahas terkait dengan fikih muamalah, terkait dengan hukum transaksi, maka yang pertama kali disebutkan itu adalah hukum terkait dengan al-buyu atau jual beli. Dan itu biasanya paling awal dipelajari dan lebih didahulukan dibandingkan dengan hukum-hukum yang lainnya. Biasanya setelah hukum jual beli nanti ada hukum perkawinan dan selanjutnya. Karena yang namanya jual beli itu meh ben uang mesti mengalami. Yang namanya jual beli itu pasti semua orang pernah melakukan, pasti pernah mengalami dan pasti melakukan dalam kehidupan dia sehari-hari. Sing jenengane tuku niku mesti. Kita yang mboten enten lah ana wong kok teng donya iki ora tau tuku, kita yang mboten enten. Tapi nek awake bicara terkait dengan dodol, nah mungkin dodol niku wonten sing wis tau dodolan, ana sing urung tau dodolan. Maka yang namanya jual beli, baik itu jualnya maupun belinya, maka itu merupakan 2 hal yang sudah sering dilakukan oleh manusia dan paling banyak dilakukan oleh manusia. Benten kalian yang namanya hukum perkawinan, nikah. Jadi nikah ini kan ya gerbong sepisan. Ya mungkin beberapa kasus ada yang beberapa kali untuk melakukan pernikahan. Akan tapi yang namanya jual beli, niku mesti bola-bali ngelakoni dan mesti bakal dilakoni kalian manusia. Maka wajar kemudian para ulama menjadikan bahasan hukum jual beli ini menjadi hukum pertama, pembahasan pertama dalam kitab-kitab fikih muamalah mereka. Maka kemudian pertanyaannya adalah apa yang disebut sebagai jual beli? Para ulama mengatakan yang namanya jual beli itu disebut sebagai mubadalatul mal bimal. Yang namanya jual beli itu para ulama mengatakan mubadalah, pergantian, pertukaran malun bimalin, antara satu harta dengan harta yang lainnya. Yang namanya jual beli itu yang pertama adalah disebutkan sebagai media kita untuk melakukan pertukaran antara satu barang dengan barang yang lainnya. Ketika ulama mengatakan al-malu bil mali, antara harta dengan harta, maka berarti kita perlu nanya dulu, sing jenenge harta niku napa wae? Harta niku napa? Duit niku harta mboten? Harta. Sing jenengane motor, harta napa mboten? Harta. Sing jenengane pintu, sing jenengane omah, sing jenengane barang-barang yang kita punya di dalam rumah kita, begitu pula barang yang kita miliki di dunia ini, maka semuanya itu adalah harta. Maka kalau kita mau menyederhanakan menjadi 2 hal,
Maka yang namanya harta itu yang pertama adalah alat tukar, yang berarti itu adalah uang atau duit. Kemudian yang kedua itu adalah barang. Oke, yang namanya harta itu paling tidak bisa kita kategorikan menjadi dua, kalau enggak alat tukar atau uang, atau yang kedua itu adalah barang. Maka berarti ketika para ulama mengatakan yang namanya jual beli itu adalah pertukaran antara barang dengan harta, maka berarti mananya adalah pertukaran antara ada beberapa macam. Yang pertama antara uang dengan uang, antara uang dengan barang, dan antara barang dengan barang. Wonten tiga berarti. Sing jenengane jual beli niku, sing jenengane tukar menukar barang itu ada tiga. Nek ra antar alat tukar berarti antara uang dengan uang, ataukah antara uang dengan barang, ataukah yang ketiga antara barang dengan barang. Menawi uang dengan uang, maka berarti kita menukarkan antara rupiah kita, duit kita dengan duit yang lain. Maka janjane niku sejatinya itu adalah jual beli. Menawi adewe kula nggawa dit nomor 50.000, pengen kula ijolke puluhan ewu, dadine entuk 5 lembar puluhan ewu. Maka berarti saya membeli uang 5 lembar 10.000 dengan uang 50.000. Karena yang namanya tukar menukar itu sejatinya itu adalah jual beli. Kemudian yang kedua, antara uang alat tukar kalian barang. Nah, alat tukar kalian barang cetha. Awak dhewe tumbas baterai, awak dhewe tumbas ayam goreng, awak dhewe tumbas soto, niku jenenge jual beli. Antara barang kalian uang. Kemudian yang ketiga adalah antara barang dengan barang. Nek barang dengan barang niku jaman riyen dipun sebat kalian barter. Nggih. Jaman riyen kan enten, jaman riyen terus kata aku duwene beras sekilo pengen tak ijoli karo buku sak pak umpamane. Niku saged. Karena itu adalah barter. Dan zaman dulu dereng wonten sing jenenge duit. Karena zaman dulu belum ada yang namanya duit, maka kemudian yang namanya awak dhewe kok pengen barang sing awak dhewe duwe, maka berarti tak ijolke barang sing tak duwe diganti karo barang sing tak pingini. Maka itu namanya adalah barter. Dan itu juga sejatinya adalah jual beli. Nah, nek teng bahasane ade berarti kan beda-beda. Sing jane nuker duit karo duit berarti ijol duit. Sing keloro antara duit karo barang berarti niku tuku. Yang ketiga ngijolke barang karo barang berarti ijolan, barter. Tapi kalau kita membahas dalam bahasan fikih, maka 3 bab ini masuk dalam hukum jual beli. Oke, niki namung benten penyebatan mawon. Nek teng Jawa penyebatan koyo wau, tapi nek dalam hukum fikih, dalam hukum Islam, maka 3 hal ini, 3 transaksi ini, 3 tukar menukar ini semua bahasanya sama. Ini semuanya ada dalam bahasan jual beli. Kemudian para ulama melanjutkan ala sabilit taradi. Yang namanya pertukaran antara harta dengan harta, baik itu uang maupun barang, maka ala sabilit taradi. Maka kunci utamanya adalah ala sabilit taradi. Harus dilakukan at-taradi dengan jalan saling ridho. Rela. Harus saling kerelaan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Sing duwe beras lilo yen diijolke karo buku, sing duwe buku ya lilo yen diijolke karo beras. Sing duwe duit lilo diijolke karo sego, sing duwe sego ya lilo yen diijolke karo duit. Sing duwe dit 50.000 ya lilo dijolke karo puluhan ewu 5, sing duwe puluhan ewu 5 ya lilo yen dijolke karo duit 50.000. Maka kunci utamanya ketika kita melakukan tukar menukar tersebut, ketika kita melakukan jual beli tersebut, maka satu hal kunci utamanya adalah ala sabilit taradi, harus dilakukan dengan jalan kerelaan antara kedua belah pihak. Niku utama.
Sing jenenge dodolan niku dianggap dodolan niku sah apabila kedua pihak rela dalam melakukan transaksi tersebut. Maka ini menjadi kunci utama ketika kita akan melakukan pembahasan terkait dengan fikih jual beli. Fikih jual beli itu. Kemudian para ulama melanjutkan au naqlu milki bi'iwat atau memindahkan kepemilikan bi'iwat dengan menggantinya dengan barang yang lain. Maka kunci yang kedua selain yang pertama tadi adalah dia harus saling ridho, dan yang kedua yang namanya jual beli itu akan menjadikan barang itu menjadi berpindah kepemilikannya. Oke, sing jenenge awak dhewe tumbas, awak dhewe tuku, maka berarti kepemilikan barang itu berpindah dari miliknya penjual menjadi miliknya pembeli. Maka yang namanya jual beli ini benten kalian hibah, hadiah. Yang wong kok ngekei hibah, wong ngekei hadiah, maka berarti yang pertama DE orang no gantine, meskipun dia itu berpindah kepemilikan. Gimana? Pulau maringi hadiah buku kalian Bapak A. Maka berarti buku ini pindah dari miliknya saya menjadi miliknya Bapak A. Tapi apakah Bapak A menggantikan dengan barang yang diberikan kepada saya? Bukan. Maka itu bukan jual beli. Karena jual beli itu dia harus ada penggantinya dan juga harus berpindah kepemilikannya. Oke, aunak limilkin bi'iwat, pindah kepemilikan dan juga ada penggantinya antara dua pihak yang melakukan transaksi itu. Ala wajhi ma'dunun fi, dengan cara, dengan jalan yang diizinkan dan diridhoi oleh kedua belah pihak. Maka ini ya definisi yang disampaikan oleh para ulama. Maka yang namanya jual beli secara syar'an, secara syariat itu adalah tukar menukar antara harta dengan harta dengan cara saling ridho antara kedua belah pihak, atau ada perpindahan kepemilikan yang saling menukar antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dengan cara yang diridhoi oleh kedua belah pihak. Maka itulah yang disebut sebagai jual beli. Maka ketika memang kita sudah mendapatkan definisi ini, maka berarti kata kunci tadi harus kita pegang terlebih dahulu. Yang pertama kata kuncinya adalah dia harus ada saling ridho, ada kedua pihak. Kemudian yang kedua ada perpindahan kepemilikan dari barang yang ditransaksikan. Kemudian yang ketiga dia ada pengganti dari barang yang dipertukarkan. Maka kalau kita sudah memegang tiga kunci ini, maka berarti kita bisa membedakan endi sing jenengane jual beli, endi sing jenengane sewa menyewa, endi sing jenengane hibah atau hadiah. Karena tiga hal itu menjadi berbeda. Ampun ngantos awak dhewe tukar antara definisi antara hibah kalian jual beli. Ojo ngasih awak dhewe hibah kok malah njaluk ganti iki mudang. Begitu pula awak dhewe dodol kok malah njaluk ganti, berarti rugi awak dhewe. Maka berarti kita harus bisa membedakan antara jual beli kalian terutama terkait dengan hibah. Meskipun sama-sama ada perpindahan kepemilikan. Nah, sebelum kita akan membahas terkait dengan bagaimana hukum, rukun, dan juga syarat terkait dengan jual beli, maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah yang namanya jual beli ini kan masuk dalam ranah fikih muamalah. Yang namanya fikih muamalah yang pernah saya sampaikan dahulu, bahwa yang namanya muamalah itu adalah sesuatu yang berbeda dengan ibadah. Kalau kita berbicara ibadah, maka yang namanya ibadah itu wajib hukumnya ada dalil yang melandasinya. Kalau ada dalil yang melandasi terkait dengan ritual ibadah itu, maka kita kerjakan. Al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulla dalil ala wujubihi. Yang namanya ibadah asalnya itu adalah haram sampai ada dalil yang menyuruh dan mewajibkan terkait dengan ibadah tersebut.
Akan tetapi kalau kita bicara muamalah, benten. Yang namanya muamalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Yang namanya muamalah itu asalnya adalah boleh. Kalau ibadah tadi asalnya adalah haram, asalnya adalah tahrim, maka kalau yang namanya muamalah al-aslu fil muamalah al-ibahah, boleh. Hatta yadullad dalil ala tahrimihi, sampai ada dalil yang mengharamkan terkait dengan transaksi muamalah tersebut. Maka kita akan pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat dan kita akan bahas beberapa transaksi yang dilarang terkait dengan transaksi jual beli. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Paling tidak ada 11 transaksi yang dilarang dalam syariat Islam kita. Untuk memudahkannya biasanya pun kalau saya sampaikan ke mahasiswa biasanya pun tak singkat sing jenengane transaksi jual beli yang diharamkan itu kita singkat menjadi maghrib big night. Okay. Maghrib big night. Maghrib niku berarti ada maisir, ada gharar, ada riba, ada batil, ada bai' mudhar, kemudian ada ihtikar, kemudian ada ghish, kemudian ada najasi, kemudian ada ihtikar, kemudian ada ghaban, dan yang terakhir adalah batil. Maka kita akan coba bahas satu persatu singkatan dari yang namanya maghrib big night. Ingat sepindah, yang pertama itu adalah maisir. Maghrib nih, oke. Maghrib kita bahas dulu yang maghrib. Maghrib itu yang pertama berarti adalah maisir. Maisir menika nek mboten kalian tuh kalau nggih pun nate bahas terkait dengan maisir. Yang namanya maisir ini adalah judi. Yang namanya maisir ini adalah judi. Kenapa judi ini masuk dalam pembahasan jual beli? Karena dalam transaksi judi itu ada pembayaran yang kita lakukan dan juga ada barang yang kita dapatkan. Berarti kan meh koyo dodolan, meh koyo awak dhewe tuku, awak dhewe ngetokke duit, awak dhewe ngetokke modal, tur ya awak dhewe oleh barang sing kita transaksikan. Sing jenenge judi niku kan, sing jenengane main niku kan awak dhewe ngetokke duit, bar kuwi yen awak dhewe beruntung, yen awak dhewe bejo, awak dhewe oleh balen saka kumpulan duit niku. Atau paling ora awak dhewe oleh barang dari objek judi tersebut. Maka yang namanya judi ini ciri-cirinya adalah yen awak dhewe kok ngetokke modal, tur awak dhewe bar kuwi kok rung mesti oleh balen modale, maka berarti itu adalah maisir. Awak dhewe ngetokke duit tapi kok rung mesti oleh barang sing awak dhewe tuku gamane, maka berarti itu adalah judi. Maka judi ini sekarang sudah banyak judi-judi kontemporer. Mungkin ingkang asring dipun napa sebataken kathah sakmenika sing jenenge judi online. Judi online itu kuat sangat. Dan itu biasanya tersamarkan dan tertutupi dengan kata permainan. Biasanya pun ada nek napa wonten iklan terkait judi online niku biasanya pun modelnya niku mengke awak dhewe bayar bar kuwi awak dhewe iso main, yen awak dhewe menang tur oleh metu nomere manipun, maka berarti kita akan dapat uang. Begitu pula sebaliknya, yen awak dhewe ngetokke duit bar kuwi kok dilale awak dhewe kalah permainan, maka berarti kita akan tidak mendapatkan apa-apa. Maka itu sekarang marak sekali. Dan bahkan dalam satu transaksi dalam satu bulan itu bahkan sampai beberapa triliun. Karena luar biasanya yang namanya judi online. Begitu pula kalau kita melihat yang namanya judi ini terkadang juga kita samar-samar untuk kita dapatkan. Yang ngapunten manipun ingkang asring kula sebat wonten beberapa pertemuan nggih menika yen awak dhewe anake lomba, kok lombane niku awak dhewe kudu bayar tur
hadiah kok dituku saka duit sing dibayar karo peserta, maka berarti itu juga adalah judi. Awak dhewe ngetokke duwite nggo tuku hadiah ya awak dhewe oleh, ana sing oleh ana sing ora, maka berarti itu masuk dalam kategori maisir, judi. Begitu pula menawi kita nyenapunten wonten ing pasar-pasar malam sak menika. Pasar malam yang wonten nika, pasar malam awak dhewe mbayar, bar kowe awak dhewe melu napa permainan endi sing manah, endi sing mancing, endi sing ngoncalke napa bolongan napa jenenge nika nika. Nggih, polong nonton nika. Nah, nek awak dhewe kok njuk oleh antara oleh kalau ora, maka berarti itu juga adalah judi. Ini sekarang banyak transaksi-transaksi yang bahkan kita melihatnya kok kok koyo-koyo rapopo tapi ternyata itu adalah maksudnya judi. Kalian namanya judi, pokoknya cirinya awak dhewe kok kon bayar tapi kok mesti awak dhewe oleh balen, maka berarti itu pasti adalah maisir. Niku mesti adalah judi. Itu yang pertama. Yang pertama, maisir. Kemudian yang kedua, maghrib G. G itu berarti adalah horor. Wonten ingkang sampun nate mireng napa menika horor? Horor ini apa? Ketidakjelasan. Ingkang namanya horor niku adalah ketidakjelasan. Apa contoh transaksi dari horor itu? Yang banyak dicontohkan terkait dengan horor ini adalah ketika kita melakukan jual beli barang yang tidak jelas wujud dari barangnya. Contohnya apa? Contohnya awak dhewe nyenapunten tumbas pedet wonten jero weteng. Nggih. Menika itu adalah horor. Tapi beda kalau awak dhewe tumbas sapi, tapi wonten pedet teng jero wetenge sapi niku. Maka itu boleh. Karena yang kita beli adalah sapi plus dengan pedetnya. Sapi hamil. Maka berarti niku tentunya kan regane mesti beda. Ngoten. Sing jenenge sapi meteng karo sapi ora meteng tentu regane beda. Hitungane beda. Wong dodol mesti bakal ngitung. Maka itu enggak masalah. Tapi kalau kita hanya beli pedet yang masih dalam kandungan, maka berarti itu adalah boten cetha. Maka itu enggak jelas, maka itu masuk kategori horor. Begitu pula awak dhewe menawi ingkang asring kita tingali sing jenenge yang ngapunten ijon utawi nebas. Nebas. Nebas menika berarti awak dhewe tuku buah sing durung mateng tur isih ana ing wite. Iki benten kalian awak dhewe tuku pelem tapi durung mateng nggo lopes ngeten nggih. Nek niku oleh, niku mboten napa, awak dhewe tumbas pelem, yen pengin peleme sing durung mateng, tekno tujuan arep nglotes, maka itu enggak apa-apa. Tapi nek awak dhewe tuku peleme durung mateng, tur isih nang dhuwur wit, maka berarti itu juga enggak jelas. Kenapa enggak jelas? Awak dhewe ora ngerti. Kira-kira kuwi mau buahe bakal mateng apa ora? Bakal dipangan lawa apa ora? Bakal dadi apa ora? Bakal enak apa ora? Tur awak dhewe ngerti kira-kira engko dadine pirang kilo. Maka berarti dia masuk dalam kategori ora jelas. Masuk dalam kategori horor. Karena memang itu kita tidak tahu berapa nanti yang akan kita dapatkan. Termasuk di dalamnya adalah meskipun dia matang, para ulama sebagian mengatakan meskipun itu matang, tapi kok tesih teng dhuwur wit, maka berarti sama, awak dhewe ora ngerti. Kira-kira mengko dadi pirang kilo peleme iki. Awak dhewe ora ngerti, kira-kira engko enak ora peleme kuwi. Kira-kira engko dadi pirang bakul, kira-kira engko dadi pirang kilo, dadi pirang kuintal. Karena awak dhewe mboten ngerti berapa kira-kira barang tersebut, spesifikasi barang tersebut, maka berarti dia masuk juga dalam kategori horor. Tidak jelas, mboten jelas. Ciri horor niku adalah ketika kita tidak bisa memastikan apa barangnya dan bagaimana kualitas barang tersebut. Maka kita nggak bisa memastikan itu. Termasuk niki wau, awak dhewe tuku pedet teng jual weteng, ada orang ngerti. Yo nek tenanan layar, nek ora layar. Yo nek metune sempurna, nek dialai cacat. Yo nek metune engko
lanang kok wedok, awake ngerti. Oke, maka berarti kita sama sekali nggak tahu terkait dengan itu. Termasuk saat ini asring wonten mengenai napa jenenge mystery box ngoten ya. Mystery box kemudian dilelang mystery box iki. Terus nggih apa wonten tiyang enten nggih antar wong dodol dhek duwe box gitu kan. Niku biasanya monggo meneh napa nggo acara tahunan atau acara setahun sekali biasanya pun. Wong dodol niku biasanya dhek duwe box, tapi boxe niku jan bener-bener tasih tersegel, belum dibuka gitu kan. Jadine sing ajeng tumbas ini ora ngerti kira-kira barangnya niku barang apa. Tapi kemudian ini kita jual, kita ada mystery box gitu kan. Silahkan yang mau nawar mystery box ini dengan harga berapa? Ditawar regane 200.000, tawar 200.000, 500.000, nganti sejuta. Begitu deal sejuta dibayar kemudian box niku diserahke. Begitu dibuka ternyata mong barangnya sing rego 100.000. Kan berarti niku rugi nggih. Maka itu juga tidak boleh. Karena berarti dia menjual barang sing janjane ora ngerti kuwi barangnya barang apa. Barangnya ora jelas, maka itu adalah gharar. Dia enggak jelas. Termasuk di dalamnya adalah yang namanya asuransi. Oke, sing jenenge asuransi niku kan awak dhewe bayar. Awak dhewe bayar dan nama pembayaran ini kan sing jenengane asuransi ini awak dhewe melu asuransi, maka kita disebut sebagai kita akan membeli polis. Oke, yang sing melu asuransi biasanya disebut dhek tuku polis, tumbas polis. Nah, sing jenenge tumbas polis itu kan berarti kan ada takon, sing tak tuku apa berarti? Ya nah ada melu asuransi itu berarti sing dituku napa? Kira-kira apa Pak sing ditumbas napa? Asuransi, ada itu tumbas napa niku kira-kira? Napa? Uang, berarti enten duit iki ya, ra duitnya juga niku. Sing jenenge asuransi kan ra cetok. Niku tumbas napa? Awak dhewe po ya tuku musibah kan ora mungkin. Masa ada tuku musibah? Awak dhewe tuku rumah sakit. Oh ya mesti awak dhewe mlebu rumah sakit. Awak dhewe tuku kematian. Oh ya awak dhewe ngerti kapan mati. Maka karena memang enggak jelas transaksinya, maka para ulama mengatakan yang namanya transaksi asuransi konvensional nih, gitu. Asuransi konvensional, maka itu menjadi gharar. Dan itu menjadi tidak boleh karena nggak jelas sing nggo tuku ki nopo, sing dituku ki nopo. Duitnya ono tapi nggo tuku apa? Nggak jelas. Maka yang namanya asuransi itu juga masuk dalam kategori gharar. Oke, ini kan yang kedua. Yang pertama tadi adalah maisir, yang kedua ini adalah gharar. Kemudian selanjutnya yang ketiga setelah maisir dan gharar, yang ketiga adalah riba. Riba yang kan niki sampun asring kita bahas, sampun nanti kita bahas, mungkin nanti akan kita bahas secara lebih lengkap lagi pada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Tapi yang pasti riba ini kenapa masuk dalam kategori jual beli? Karena yang namanya riba niku boten namung riba wonten utang piutang. Ingkang sampun kita bahas, ingkang sampun asring kita artosi, ingkang sampun asring kita midhangetaken yang namanya riba ini kan ada dalam transaksi utang piutang. Yen awak dhewe utang kok lembalake kok luwih saka pokok utange, maka itu adalah riba. Nggih, disyaratke ditambahi dari pokok hutang, maka itu adalah riba. Itu yang biasa kita dapatkan. Akan tetapi yang namanya riba ini juga ada dalam riba jual beli. Kapan riba jual beli ini ada? Ketika ada tukar menukar dua barang pokok kita. Rasulullah SAW menyebutkan ada 6 barang yang disebut sebagai barang ribawi. Yang pertama adalah emas, kemudian perak, kemudian gandum, kemudian tepung, kemudian kurma, dan yang terakhir adalah garam. Itu merupakan 6 barang yang disebut oleh Rasulullah, yang kemudian oleh para ulama disederhanakan menjadi 2. Sing jenengane emas karo perak itu maksudnya Rasulullah adalah alat tukar. Berarti maksudnya ini ku nggih duit. Yen awak dhewe kok nuker ke duit karo duit, maka berarti itu sedang kita melakukan jual beli uang. Maka ketika kita melakukan jual beli uang, maka berarti harus sama jumlahnya dan juga harus sama mata uangnya.
kuantitasnya sama, kualitasnya sama. Yen awak dhewe nuker duit 1.000.000 ditukerke karo 10.000-an, maka berarti awak dhewe oleh 10.000-an jumlahe 100 lembar. Mboten angsal kok awak dhewe ngijolke duit 1.000.000 dijolke duit 10.000-an, awak dhewe kok oleh ger 90 lembar niku mboten angsal. Maka berarti sing 100.000, sing 10 lembar niku berarti itu adalah riba. Maka itulah riba dalam jual beli. Oke, maka tentunya yang namanya riba ini tentunya pembahasannya lebih panjang lagi, lebih lengkap lagi karena memang yang namanya riba ini banyak pembahasannya. Dan kita harus membedakan mana yang namanya riba dan mana yang namanya jual beli. Karena memang mirip antara dua transaksi tersebut. Maka baru 3 yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita sudah bahas terkait dengan maisir, tawi judi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan gharar, ketidakjelasan transaksi. Kemudian yang ketiga adalah riba. Maka untuk selanjutnya 7 sampai 8 transaksi-transaksi haram akan kita bahas insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maka kita akhiri kajian kita pada kesempatan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga menjadi bekal kita untuk bisa memastikan semua transaksi-transaksi kita itu transaksi yang dihalalkan oleh Allah dan tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa akhiran alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.